Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulani Tias. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai jurnal penelitian yang terkait dengan aplikasi statistika di bidang geografi yang menggunakan variabel random di dalamnya. Kelompok kami, yaitu kelompok R, telah memilih jurnal penelitian yang berjudul Demographic Transition and Population Aging in Yogyakarta. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai ada 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai tujuan penelitian, yang kedua mengenai jenis variabel random, kemudian yang ketiga adalah distribusi variabel random, dan diakhiri bagian 4 yaitu adanya kesimpulan. Baiklah, di bagian pertama, yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perihal proses transisi demografi dan penuaan penduduk di daerah istimewa Yogyakarta. Pembahasan yang kedua itu ada jenis variabel random yang variabel random itu sendiri merupakan konsep yang merepresentasikan nilai variatif secara acak dalam suatu kejadian. Random itu terdiri atas variabel random diskrit dan juga variabel random kontinu. Itu banyaknya kelahiran per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Umur random diskritnya yaitu adanya jenis kelamin penduduk, kemudian variabel random kontinu itu ada umur penduduk, angka harapan hidup, kemudian ada growth death rate, kemudian ada total fertility rate, ada growth birth rate, infant mortality rate, dan under 5 mortality rate. Selanjutnya, pada bahasan yang ketiga yaitu mengenai distribusi variabel random. Distribusi variabel random itu sendiri merupakan cara untuk menggambarkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya berbagai nilai yang mungkin diambil oleh variabel acak tertentu. Selanjutnya, mengenai peran distribusi variabel random. Pada penelitian ini, distribusi variabel random yang dominan digunakan yaitu distribusi variabel random kontinu. Distribusi variabel random ini berperan penting untuk memodelkan perubahan pada struktur demografi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 1980 sampai dengan 2010. Selanjutnya, distribusi ini juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai variabel yang mempengaruhinya tersebar di antara beberapa kemungkinan sehingga menghasilkan suatu struktur tertentu pada waktu tertentu. Serta distribusi ini digunakan untuk memprediksi kondisi demografi di Yogyakarta pada masa mendatang. Selanjutnya, mengenai penggunaan distribusi variabel random kontinu. Nah, pada penelitian kali ini, distribusi ini bekerja akibat adanya variabel-variabel random yang bersifat kontinu yang mempengaruhi struktur demografi. Variabel-variabel random yang dijadikan data pada penelitian ini berupa umur, nilai total fertility rate atau nilai total dari tingkat kesuburan, kemudian growth birth rate atau tingkat kelahiran kasar, infant mortality rate atau tingkat kematian bayi, dan under 5 mortality rate atau tingkat kematian balita. Serta didukung juga oleh variabel kategorikal yaitu adanya jenis kelamin. Variabel-variabel inilah yang memengaruhi transisi demografi dan populasi di Yogyakarta yang terlihat pada piramida penduduk dan kurva transisi demografi yang ditampilkan. Nah, piramida penduduk dan kurva yang ditampilkan pada jurnal berupa gambar ini, gambar piramida ini, dan juga kurva transisi demografi ini. Terlihat pada piramida penduduk, ada kejadian pada tahun 1980 berupa terjadinya penurunan angka kesuburan dan peningkatan kondisi kematian di kelompok usia muda yang ditandai dengan adanya peningkatan angka harapan hidup di kelompok usia 75 tahun ke atas yang lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup di kelompok usia muda. Dan dilanjutkan pada tahun 1980, yaitu kembali terjadi
perubahan kondisi demografi berupa adanya penurunan angka kelahiran yang juga menandakan penurunan angka kesuburan. Selain itu, angka kematian juga mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi atau IMR dan angka kematian balita atau U5MR. Kemudian pada piramida penduduk juga terjadi dinamika di tahun 2000, yaitu dinamika berupa perubahan piramida penduduk yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya angka kematian dan angka kelahiran yang lebih rendah dibanding tahun 1990. Selanjutnya, pada tahun 2010 terjadi perubahan yang cenderung berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada keunikan dari tahun sebelumnya, yaitu adanya peningkatan angka kelahiran yang juga mengindikasikan peningkatan pada variabel angka kesuburan. Peningkatan angka kelahiran ini terjadi setelah di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi penurunan. Nah, peningkatan angka kelahiran ini diiringi atau dibarengi dengan angka kematian yang semakin rendah. Terlihat dari adanya penurunan pada variabel angka kematian bayi dan angka kematian balita. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada piramida penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1980 sampai dengan tahun 2010. Selain untuk memodelkan perubahan struktur demografi, juga digunakan untuk memprediksi populasi, di mana pada jurnal yang kami kaji ini ada menyatakan bahwa adanya prediksi angka penduduk lanjut usia di DIY pada tahun 2045 itu akan mencapai 19,64%. Prediksi angka ini merupakan hasil kombinasi berbagai variabel yang menentukan seperti tingkat kelahiran, tingkat kesuburan, tingkat kematian, dan angka harapan hidup. Sehingga melalui terprediksinya hal ini diharapkan menjadi acuan untuk merencanakan kebijakan di masa depan agar tingginya prediksi angka penduduk lanjut usia di DIY tidak menjadi suatu beban di masa mendatang. Dari peneliti. Nah, mengenai metode penelitian, telah kelompok kami simpulkan bahwa pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa pencacahan data, kemudian deskriptif yaitu berupa analisis data, dan juga adanya penelitian metode provinsi yaitu sebagai skala penelitian. Selanjutnya mengenai sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder dari berbagai website. Selanjutnya mengenai komposisi penduduk lanjut usia. Jumlah penduduk usia lanjut dari tahun 1980 sampai 2019 ini dinyatakan dalam persen piramida penduduk dari tahun 1980 yang menjadi awal stasionernya 2010 itu menjadi stasioner. Mengenai tahap transisi demografi. Berdasarkan data, disimpulkan bahwa DIY sedang berada di tahap keempat transisi demografi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.